Bangkok, Hayat High Old Hospital. Gerbang berkarat, papan nama Thai nyaris jatuh, halaman ditumbuhi pohon pisang. Bau dupa terbakar samar terbawa angin meski tak ada altar. Dr. Sutida Chansiri, cantik, peduli pasien miskin, difitnah malpraktik anak pejabat, dipecat, dibully, lalu ditemukan mati di ruang operasi. Jasadnya tak pernah menerima upacara pemakaman Thai yang layak dan diyakini rohnya gentayangan. Anan 22 tahun, perawat magang, masuk diam-diam karena ditantang teman-temannya. Dengan senter HP, ia melangkah melewati lorong lembab penuh kursi roda berkarat. Anan berhenti. Di lorong sunyi terdengar suara sandal karet menyeret lantai di belakangnya. Saat menoleh kosong. Tapi bau obat antiseptik menyengat tiba-tiba muncul, padahal seluruh ruangan sudah kosong puluhan tahun. Ia menemukan foto Dr. Sutida di papan penghargaan, kacanya retak. Saat disentuh, retakan itu mengeluarkan tetesan darah segar. Lebih menyeramkan di pecahan kaca, bayangan dokter menatap lurus ke arah kamera dengan mata merah, padahal di belakang Anan kosong. Lampu neon di atasnya padam. Gelap pekat. Dari ruang operasi terdengar suara monitor jantung hidup kembali. Suara monitor semakin terdengar. Semakin cepat. Kursi roda berkarat tiba-tiba meluncur kencang ke arah Anan, berhenti mendadak tepat di depannya. Anan gemetar, lalu kamera tiba-tiba goyah. Sebuah tangan pucat keluar dari kursi roda dan mencengkeram bahunya. Anan semakin dalam masuk ke lorong rumah sakit. Senter di tangannya menyorot meja operasi berkarat. Tiba-tiba, bunyi logam beradu terdengar. Pisau bedah jatuh sendiri, lalu meluncur pelan seolah digerakkan tangan tak kasat mata. Udara makin berat. Aroma antiseptik menyengat menusuk hidungnya. Di ujung lorong, monitor jantung tua menyala sekejap meski tidak ada listrik. Anan tertegun. Dari balik tirai pasien, ia melihat siluet seorang wanita berjas putih panjang. Wajahnya tertutup masker gelap. Siluet itu berdiri kaku, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Dengan napas tertahan, Anan menarik tirai itu. Hening. Ranjang kosong. Hanya ada bekas samar di spray putih. Hening mencekam 1 detik, lalu tiba-tiba suara jeritan nyaring memecah keheningan. Cahaya senter bergetar liar, dan Anan mundur panik. Matanya terpaku pada CCTV tua di dinding. Lampunya yang mati mendadak hidup, menampilkan rekaman lama. Dr. Sutida berjalan di lorong yang sama, lalu berhenti, menatap lurus ke kamera. Hening sepersekian detik. Tiba-tiba wajah dokter itu muncul menempel di layar CCTV. Dengan tatapan aneh berkilau, Anan terjatuh panik, membuka pintu demi pintu. Namun kemanapun ia berlari, setiap pintu selalu membawanya kembali ke ruang operasi yang penuh misteri, tempat Dr. Sutida terakhir kali terlihat. Suara-suara gaib bergema di kepalanya. Jeritan seorang perawat dicekik selang infus. Batuk serak dokter senior tersedak obat. Dan sayatan daging seolah seseorang dioperasi hidup-hidup. Anan menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, menusuk pikirannya. Anan menyalakan senter, melangkah ke ruang arsip rumah sakit. Rak-rak kayu berdebu, kertas berserakan. Ia meraih sebuah map coklat, hampir hancur dimakan rayap. Di dalamnya, catatan pribadi Dr. Sutida Chansiri, tulisan tangan yang tergesa-gesa, air mata bercampur tinta yang luntur. Aku bukan pembunuh. Mereka menuduhku, demi menutupi malpraktik anak pejabat. Semua bukti dihancurkan. Aku korban. Anan gemetar membaca setiap baris. Tangannya bergetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Hening. Sunyi menusuk telinga. Bau antiseptik perlahan berubah menjadi bau daging terbakar. Tiba-tiba, suara langkah tumit sepatu dokter bergema di lorong. Semakin dekat. Semakin berat. Anan mengangkat senter. Di ujung lorong, Dr. Sutida muncul. Wajahnya dingin dan muram, matanya berkilat basah penuh arti. Tangannya gemetar, perlahan terulur, membuat Anan hampir menangis. Namun dalam sekejap, wajah itu berubah. Kulitnya retak, masker basah darah. Matanya merah menyala, penuh dendam. Anan mundur. Rak arsip berderak, kertas beterbangan. Suara-suara gaib kembali terdengar. Jeritan pasien, dentingan logam, bunyi operasi yang gagal. Arwah berhenti bergerak. Lorong menjadi hening total. Cahaya senter bergetar di tangan Anan. Lalu dalam kedipan mata, Dr. Sutida sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya meledak dengan jeritan panjang, berguncang liar. Rak arsip roboh, catatan-catatan beterbangan. Huruf-hurufnya berubah menjadi noda darah. Anan berteriak histeris. Jeritan arwah menelan seluruh ruangan. Anan bersembunyi di ruang arsip bawah tanah. Napasnya terengah, senter di tangannya bergetar. Ia menemukan sebuah lemari besi tua yang setengah terbuka. Di dalamnya, map lusuh berisi dokumen medis ilegal.
foto-foto pasien, daftar nama yang hilang, dan sebuah buku catatan berdarah dengan tulisan tangan Dr. Sutida. Mereka menjual organ pasien. Aku melihat semuanya. Aku mencoba melapor, tapi mereka menuduhku. Aku tidak bunuh diri. Mereka membunuhku. Anan menutup mulutnya, hampir muntah. Kertas-kertas itu tiba-tiba bergetar sendiri. Foto-foto pasien robek perlahan, berubah menjadi gambar organ tubuh, hati, ginjal, jantung, meneteskan cairan merah segar ke lantai. Hening. Hanya suara tetesan darah. Anan mendongak. Dari langit-langit, sebuah ginjal berdarah jatuh tepat di kakinya. Ia menjerit, terhuyung mundur. Tiba-tiba, rak arsip meledak terbuka. Arwah Dr. Sutida muncul. Wajahnya pucat lembut. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin mereka tahu aku tidak bersalah. Suaranya lirih, penuh luka. Dalam sekejap, wajahnya berubah. Tangannya mencengkeram pisau bedah berkarat. Bayangan di dinding menampilkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Seorang dokter pria senior diseret ke meja operasi tak kasat mata. Tali infus membelit lehernya, alat medis menancap ke tubuhnya. Jeritannya menggema, bercampur suara mesin monitor jantung yang berdetak cepat. Anan berusaha lari, namun lorong memutar, membawanya kembali ke ruang operasi. Di meja itu, mayat dokter senior terbujur, dada terbelah, organ tubuhnya menghilang. Dinding ruangan penuh tulisan darah, bukan bunuh diri. Mereka membunuhku. Anan berdiri membeku, tubuhnya gemetar. Semuanya diam. Senter di tangannya padam. Dalam gelap pekat, wajah Dr. Sutida muncul tepat di depan kamera. Jeritannya memecah keheningan. Api menjalar cepat di lorong-lorong Payat High Old Hospital. Asap hitam memenuhi ruangan. Jeritan besi berkarat terdengar saat plafon runtuh. Seorang dokter korup yang masih hidup menyalakan api itu, ingin menghapus jejak kejahatannya. Namun ia sendiri terjebak di dalam kobaran api. Teriakannya tenggelam bersama runtuhnya rumah sakit tua. Anan berlari ke pintu keluar, batuk hebat, matanya berair. Bayangan Dr. Sutida sempat muncul di sampingnya, kadang lembut seolah menuntun. Pergilah, selamatkan dirimu. Suaranya samar, tenggelam di antara dentuman api. Anan terhuyung keluar tepat sebelum bangunan itu ambruk. Ia terkapar di jalan, wajah penuh jelaga, matanya masih menatap rumah sakit yang terbakar habis. Api padam. Debu mengepul. Hening panjang menyelimuti kota. Beberapa hari kemudian, berita kebakaran itu muncul di layar televisi dan papan CCTV kota. Salah satu rekaman memperlihatkan jalan kosong di depan rumah sakit. Gambar buram, hitam putih. Tapi saat diperbesar, terlihat siluet seorang dokter wanita berjalan perlahan. Jas putihnya berlumuran darah. Masker menutupi wajahnya. Matanya samar menoleh lurus ke kamera. Jika kalian menyukai video ini, kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.